Ya baik, Assalamualaikum dan selamat siang Bapak dan Ibu guru penggerak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching praktik melakukan coaching dan observer. Di sini yang bertindak sebagai observer adalah saya sendiri, Rani Purnamasari. Kemudian yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Rahmayuni Lubis, SPD. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Randa Wahyudana. Untuk memulai dan untuk mempersingkat waktu, kita akan melaksanakan langsung saja ya Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai. Ya, Assalamualaikum Ibu Yuni. Kenapa nih duduk? Waalaikumsalam Pak Randa. Iya, duduk diam di sini merenung. Kenapa ini Bu? Ginilah Pak Randa. Lagi kurang semangat ini Pak Randa. Kenapa kurang semangat Bu? Semangatlah. Apa masalah Bu? Iya, nggak semangat Pak. Ada masalah sedikit ini Pak. Apa itu masalahnya Bu? Mana tahu saya bisa bantu kan? Iya, masalah di sekolah-sekolah kita juga loh Pak. Nggak masalah di luar Pak. Lah pula yang di sekolah ya, di rumah nanti susah kita ya dicurhatkan ya kan. Ya apa tuh Bu masalahnya? Saya mau bilangnya tapi saya segan loh Pak sama Bapak. Nanti Bapak ngadu-ngadu pula. Enggak lah Bu. Pokoknya rahasia terjamin antara kita. Pak, saya mau curhat ini, tapi ada nggak waktu Bapak? Nanti ada pula les Bapak. Oh enggak, nih Bu, saya freelance nih hari ini. Oh, nyaman freelance Bapak hari ini? Iya. Betul nih Pak. Boleh saya curhat Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya. Pak, Bapak ingat nggak semalam Ibu pengawas kita datang? Oh iya ingat saya Bu. Ingat kan Pak? Itulah Pak. Jadi Ibu itu cerita sama saya. Ini katanya, Bu Yuni kan udah guru penggerak. Jadi kan Pak, dia bilang gini Pak, kenapa ya Bu? Katanya gitu. Ibu nggak bisa ngasih ilmu Ibu ke kawan-kawan Ibu. Padahal Pak, masalah di sekolah saya itu satunya Pak. Masalahnya yang dilihat Ibu itu gurunya di sekolah saya itu Pak masih pakai metode pembelajaran lama loh Pak, model ceramah-ceramah gitu. Jadi masih model-model paradigma lama lah Bu, berpikir cara lama guru ngajar ceramah harus ngantarkan materi gitu ya Bu ya. Iya, modelnya ceramah gitu kan Pak. Lalu saya bilanglah sama Ibu itu ya kan, ya Bu, nantilah Bu saya inilah cari solusinya. Makanya lah Pak saya termenung-menung. Saya bingung Pak, nanti kalau saya bilang langsung seolah-olah saya sok paten ya kan Pak. Jadi gimana lah ini saya bingung, makanya dari tadi saya diam aja Pak. Ya gak apa-apa Bu, itu kan awal bergeraknya kan dari kita. Justru Ibu bagus kan jadi pelopor penggeraknya untuk merubah mindset guru tadi jadi menuju paradigma baru. Berarti tujuan Ibu ini tadi bagaimana supaya ngerubah guru-guru tadi yang pakai metode-metode lama, cara-cara lama, pemikiran lama, jadi guru yang inovatif, kreatif lah gitu di kelas gitu ya Bu ya. Maksudnya saya pengen juga kan Pak menggerakkan guru-guru itu gitu supaya ayolah gitu kan berubahlah yuk jangan pakai mode ceramah, siap ceramah kerjain tugas. Ini kan dapat 21 gitu loh Pak. Jadi saya pernah sih Pak ngomong gitu kan, oh Bu gitu kan. Tapi memang ngomongnya pelan-pelan, saya nggak berani lah ya kan Pak, ngomongnya pelan-pelan. Udah tua dan nanti dimarahi pula saya. Bahaya Bu. Oh Bu, gitu lah ya kan. Ada loh Bu InFokus kita Bu. Bisa lah Ibu pakai sekali-sekali, saya bilang gitu kan Pak. Jawabannya tahu Bapak apa Pak? Udahlah pakai mulai situ katanya. Coba lah Pak, sedih kan Pak. Memang Bu harus pelan-pelan kita ya kan. Iya. Kalau Ibu lihat dari siswa tuh gimana Bu? Guru-guru yang selama ini ngajarnya pakai metode lama itu ada keluhan dari siswa enggak? Karena itulah Pak, jadi kebetulan gurunya itu kan nggak datang. Jadi saya lah menggantikan. Masuklah saya ke dalam. Saya pakailah metode main game, belajar sambil main game. Udah gitu adalah ice breaking saya buat.
senanglah anak-anak itu, Pak. Udah, sampai besoknya lah ibu itu datang, guru kelasnya yang asli datang, dibilangnya lagi nih, ayolah Bu, buatlah kayak Bu Yuni. Enak kali belajar kayak Bu Yuni itu. Terus datanglah dia ke kelas saya. Apa yang kau bikin di kelas saya, Bu Yuni? Terus saya jelaskanlah begini, begini, begini. Bukan ditanyanya, Pak. Oh, kayak mana itu caranya? Enggak, Pak. Cuma, oh, ya, gitu aja, Pak. Sedih kali kan, Pak. Iya ya. Ya memang gitulah Bu, nggak bisa langsung nerima perubahan kan, kadang dia udah nyaman dengan zona yang seperti itu ya, dia laksanakan yang seperti itu aja kan. Jadi Bu, kalau misalnya lah ini Bu memang mau merubah paradigma tadi kan, merubah pemikiran-pemikiran guru tadi supaya lebih kreatif, inovatif gitu. Kira-kira ada nggak tantangan yang Ibu hadapi nantinya ke depannya gitu? Iya. Ya, tantangan itu tadi lah Pak, merubah pemikiran itu kan susah. Jadi saya sebenarnya pengen buat gini Pak, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah kan Pak. Saya cerita dulu nih kepala sekolah, pengen curhat lah gitu. Karena kan kita nggak boleh melangkahi dia juga kan Pak. Nah, saya mau bilang, saya pengen kali Pak bikin komunitas praktisi di sekolah. Jadi kalau ada komunitas praktisi itu kan disitulah tempat kita tukar pikiran, disitulah tempat kita berbagi ilmu, sharing-sharing ya kan Pak. Jadi selain KKG, kalau KKG itu kan Pak nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang Iya kan betul. KKG itu kan memang disiapkan sesuai dengan apa yang dimau pemandu, kan gitu kan Pak. Tapi kalau komunitas praktisi kan di sekolah misalnya pembelajaran seperti apa yang menyenangkan. Ayo hari ini siapa yang ngasih pemateri. Nah, di situ kan bebas kita bertukar pikiran. Nah, saya pengennya dengan adanya komunitas praktisi itu, Pak, dengan izin kepala sekolah, jadi paradigma guru-guru ini berubah, Pak. Bahwasanya biar mereka tahu bahwasanya pendidikan sekarang itu memang berpusatnya di peserta didiknya, gitu. Bukan di kitanya kan, Pak. Kalau Iya kita iya. aja yang ceramah, udahlah, macam mendengar radio rusak lah guru-guru, murid-murid itu kan. Pas lah itu Bu, saya rasa buat komunitas tuh memang ya bagus, itu bisa jadi terobosan nanti kan, supaya guru-guru itu mulai berubah. Mungkin ya nggak langsung antusias, mungkin kan pelan. Nah akhirnya komunitas tadi itu berjalan jadi lebih aktif gitu ya kan, dan akhirnya jadi budaya positif di sekolah gitu kan. Nah itu bagus tuh Bu menurut saya, udah pas itu yang Ibu pikirkan. Iya, itulah Pak, Tapi insya Allah. tapi itu juga kesulitannya, kira-kira pasti nanti ada yang Ibu hadapi itu kan di situ. Kira-kira kesulitannya nanti itu bisa Ibu identifikasi nggak itu apa gitu? Jadi biar Ibu gampang nanti dapat solusi gitu kan? Iya, mungkin kalau misalnya kesulitan yang pertama itu yang namanya ngajak orang itu kan nggak gampang ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya sih misalnya nih dari 15 guru yang mau 8 dulu pun jadi gitu. Pasti untuk mengajak orang itu kan nggak langsung bisa semua Pak. Ya udahlah, nanti saya pikir-pikir nih pasti tantangannya yang berat itu ya inilah, ngajak orang untuk berubah itu kan susah, apalagi ke arah kebaikan itu susah. Ya udah saya ajak aja dulu yang sefrekuensi, ajak dulu yang muda-muda. Nanti kan kalau kami udah ngumpul-ngumpul ya harapan saya. Yang tua kan pasti kepo ya kan Pak. Kalian ngapain? Ini loh Bu kami buat pelajaran kayak gini gitu kan. Mudah-mudahan sih Pak harapan saya. Semoga apa yang saya rencanakan, apa yang saya harapkan itu bisa terwujud Pak. Jadi pembelajaran di sekolah saya itu bisalah bervariasi ya kan Pak. Nggak lagi lah monoton, nggak lagi lah mau tidur ceramah. Kan banyak yang bisa dilakukan ya kan Pak. Menggunakan media pembelajaran di luar kelas, pembelajaran menggunakan games, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya variasi pembelajaran itu. Gitu. Jadi saya maunya ya harapan besar saya guru-guru itu bisa berubah bersama gitu. Pas itu Bu. Nantilah itu kesulitan kita cari solusi sama-sama ya kan Bu. Nah, jangan lupa nanti ajak saya juga di komunitasnya. Saya mau nanti. Nah, jadi kira-kira nanti Ibu, ini kan Ibu pelopornya ya kan tadi.
rencana tindak lanjut Ibu nanti seperti apa? Rencana aksinya lah, rencana aksi dari Ibu buat komunitas belajar itu apa aja nanti langkah-langkah yang Ibu mau buat dulu gitu? Ya rencana aksi saya tadi kan saya pengen buat komunitas itu kan Pak, itulah rencana aksi yang akan saya lakukan. Makanya tadi yang pertama kali adalah yang saya harapkan adalah persetujuan dari kepala sekolah, gitu. Jadi dengan adanya persetujuan dari kepala sekolah, kita buatlah SK-nya, terbentuklah ketuanya, terbentuklah ya kan struktur organisasi itu tadi, ya kan Pak? Barulah kita susun jadwalnya. Setelah disusun jadwalnya, kita carilah anggota yang mau. Setelah itu kita aturlah jadwalnya, berapa kali kita buat dalam 1 bulan, apakah 2 kali atau 3 kali, kan gitu. Sih Pak rencana yang saya buat, itu langkahnya lah. Iya, iya. Ya, menurut saya sih bagus itu Bu, karena kan memang kalau kita nggak ngomong ke kepala sekolah kan kita aja yang ngajak, nanti ini guru-guru lain ngapain sih kan gitu ya. Iya Tapi Pak, kalau udah ada dari kepala sekolah kan berarti oh ini resmi nih kegiatan dari sekolah gitu kan. iya Pak, Apalagi di SK kan gitu kan. Jadi merasa jadi inilah paling nggak membantu untuk mengumpulkan orang-orang yang mau gitu, guru-guru yang iya mau gitu. benar Nah, Pak. itu saya rasa bagus lah itu Bu tadi kan. Jadi tinggal tanggung jawab kita lah berarti kan Bu. Nah, Iya gimana Pak, kita menanggapinya, siapa aja pihak yang terlibat gitu ya kan Bu. iya. Siapa aja nih kira-kira yang terlibat nanti? Berarti tadi ada Kepala itulah ya, sekolah, itulah Pak yang terlibat tadi kepala sekolah, rekan sejawat, guru-guru lah ya kan. Kalau orang tua murid bolehlah dari paguyuban nanti diikut sertakan, ada kegiatan-kegiatan gitu. iya iya. Tinggal jadwalnya Doainlah lah ya Bu Pak, berarti. doainlah Pak, berjalan Pak apa yang saya harapkan. Ya pastilah Bu, dan saya yakin pasti lancar itu Bu nanti. Nanti paling Amin. tinggal komitmen kita aja ya kan Bu untuk menjalankannya. Ya paling nanti tinggal setelah ini nanti kita ngobrol-ngobrol ini kita laksanakan lah. Habis itu kita bicarakan lagi nanti seperti apa Iya, tindak lanjut dari pembicaraan kita ini ya Bu. iya Oke Pak. lah. Ya udah agak tenang nggak Bu hatinya? Alhamdulillah, udah senang kali saya Pak, udah bersyukur saya Bapak mau diajak curhat. Oke lah Bu. Pulang dulu lah Makasih saya Bu. banyak ya Pak Ya Bu. Iya, semoga nanti Assalamualaikum. segera saya laksanakan. Ya Bu. Iya Pak. Nah, oke, berani. Masih di mute Bu. Baik, terima kasih Pak Randa dan Bu Yuni. Setelah saya melakukan pengamatan dari keempat teknik coaching di dalam model Tirta, dalam pembicaraan yang Bapak dan Ibu lakukan, di situ sudah menyampaikan tujuan umumnya. Sudah sangat jelas dan sangat bagus pemaparan dari Bapak dan Ibu. Kemudian diidentifikasi masalah. Pertanyaan dari coach itu sudah membuat coachi atau Bu Yuni itu melakukan atau menggali kemampuan yang dimiliki coachi sehingga bisa percaya diri dan mau mengungkapkan isi hatinya, yang dimana masalah di dalam dunia pendidikan, di dalam kelasnya, di mana banyak guru atau di sekolah Ibu Yuni, guru yang masih berpikiran lama atau mengajar dengan metode ceramah. Kemudian di rencana aksi, saya perhatikan dan saya amati pertanyaan diberi coach itu bisa menimbulkan atau mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan coach untuk mengatasi permasalahannya, seperti membuat komunitas praktisi. Dan di poin tanggung jawab sudah sangat terlihat di mana komitmen oleh coach dapat mendukung untuk masalah yang dihadapinya dengan membuat komunitas praktisi tadi. Yang pertama meminta izin dengan kepala sekolah, kemudian membuat SK pengurus,
kemudian membuat jadwalnya setiap hari Jumat ya kalau nggak salah ya Bu Yuni. Kemudian bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan paguyuban orang tua. Nah, itu saja yang saya amati dan saya rasa sudah sangat bagus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rekaman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu CGP semua dan Pak Fasil yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching yang dimana Ibu Rahmayuni Lubis itu sebagai coachnya, kemudian Ibu Rani Purnamasari sebagai coachnya. Nah, tanpa memperpanjang waktu, untuk Ibu Yuni dan Ibu Rani dipersilakan. Baik, Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apa kabar Bu? Sehat kan Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat walafiat. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah, sehat juga. Saya senang dengarnya ya Bu. Tapi kok saya amati dari jauh-jauh gitu kan. Kok kelihatannya Ibu nggak semangat, nggak seceria kayak biasanya. Biasanya Ibu nyanyi-nyanyi kalau jam istirahat. Kalau boleh tahu ada apa sih Bu? Itulah Bu, sebenarnya memang ada sedikit masalah ini. Namun saya bingung Bu, mau cerita ke siapa dan mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Guru ada waktu? Ini kebetulan Bu Yuni ini datang, bersyukur kali lah ini karena Bu Yuni itu orangnya memang berhati lembut dan saya pengen curhat ini Bu. Mohon maaf lah ya Bu jika bisa mengganggu waktu Ibu. Alah, Bu Rani kayak sama siapa aja. Udahlah ceritalah, ada apa rupanya? Ada kok waktu saya ini kan istirahat saya banyak ini ya. Olahraga itu si Aldo yang apa masuk. Ayo cerita-cerita ya, ada apa? Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah kali Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi Bu Apa tuh masalahnya? merasa kesal, marah, sedih, dan rasa nggak bersemangat gitu Bu. Kenapa? Inilah Bu, rasa perasaan saya pun nggak nyaman dengan kesal, sedih ini kan. Jadi ada hasil anak murid saya tidak mengerjakan tugas, bagaimana padahal di dalam kelas segala jurus sudah saya lakukan. Apalah masalahnya dengan anak tadi. Masalah hasil belajar anak. Iya Bu. Kira-kira saya berharap. Emang hasil belajarnya seperti apa Bu? Gini Bu, dia sering tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, sehingga saya tidak tahu bagaimana mau menuliskan nilainya kan. Saya bingung dan ketika ditanya anak ini selalu saja menghindar dan tidak mau tugas. Jadi saya selama ini udah apa aja lah yang Ibu lakukan sama si anak itu? Inilah Bu, saya mau cerita sama Ibu. Mungkin bisa setelah cerita ini saya mendapatkan solusinya apalah yang salah dengan saya ya kan. Nah Bu, jadi begini Bu, saya sudah setiap tugas mata pelajaran dia tidak mengumpulkan. Jadi apa ya saya pun tidak tahu apa yang terjadi sama anak ini. Kemudian saya lihat memang dia selalu Bu merenung, kemudian kadang nanti duduk sendirian di sudut dan tidak istirahat. Kemudian saya dekati apa yang terjadi kepada anak ini. Saya tanya kan Bu, ternyata Bu orang tuanya sudah bertengkar Bu, setiap hari bertengkar. Masalahmu nak, itulah Bu, saya selalu orang tua saya bertengkar, saya tidak semangat Bu untuk mengerjakan tugasnya. Jadi Bu, udah Ibu tanya si anak tadi alasannya tidak mengerjakan tugas. Kira-kira Bu,
cara lain yang Ibu lakukan apa agar si anak tadi bisa mengerjakan tugasnya? Nah, kalau cara lain Bu, seperti buat video untuk mengaktifkan lagi cara dia, buat video pembelajaran, dan cara saya mengajar di kelas juga sudah seoptimal mungkin. Saya membuat mereka bermain juga di kelas, cuman di luar ruangan, maksudnya bermain di luar. Namun tetap saja anak itu begitu. Dan saya rasa Bu, kuncinya ada pada orang tua. Dan mungkin nanti akan saya ambil untuk bertemu lah atau berbicara dengan orang tua. Saya rasa mungkin bisa begitu. Cuman selalu Bu, kalau dihubungi orang tuanya selalu tidak ada, dan dihubungi juga selalu tidak diangkat. Kira-kira Ibu udah pernah belum berkonfirmasi dengan pihak lain di sekolah kita? Iya, saya juga sudah konfirmasi kepada temannya kan. Saya tanya juga, Bu, kenapa temanmu? Apakah kamu tahu bagaimana dia di rumah? Nah, ternyata memang orang tuanya selalu bertengkar, Bu. Nah, dan ini akan mungkin membuat dia tidak semangat dan tidak mau sekolah atau tidak mau mengerjakan PR. Kalau ke orang tuanya bagaimana, Bu? Nah, kalau ke konfirmasi ke orang tuanya, saya mungkin akan gini Bu, akan ke rumahnya lah Bu, akan melakukan ke rumahnya untuk tanya. Namun setiap ke sana selalu tidak jumpa dengan kedua orang tuanya, hanya salah satu. Sehingga mungkin akan saya coba lagi lah nanti pulang sekolah atau gimana ya Bu. Jadi rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk anak kita itu? Nah, saya pikir-pikir Bu, kalau menurut saya untuk lebih terkonsep lagi, saya rasa kalau ke rumah kan sering nggak ada ya Bu ya. Nanti saya juga akan minta izin kepada kepala sekolah untuk membuat paguyuban sekolah lah Bu, paguyuban orang tua murid, sehingga mungkin di dalam satu waktu, dalam satu tempat bisa ketemu dengan dengan orang tua murid dan bisa membicarakan masalah ini. Oh, paguyuban ya Bu ya. Kalau menurut saya paguyuban itu bagus ya. Kira-kira siapa-siapa saja lah Bu yang Ibu ajak berkolaborasi gitu kan dalam pembentukan paguyuban di sekolah kita nanti gitu Bu. Yang utama pasti kepala sekolah ya Bu ya, karena ini kan semua pasti tanggung jawab dan apanya di sekolah. Saya akan berkolaborasi dan meminta izin kepada kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan orang tua wali murid yang dekat dengan orang tua murid kelas saya itu tadi Bu. Mungkin bisa lah teratasi. Gitu ya Bu ya. Jadi rencana aksi udah Ibu susun ya kan. Nah sekarang tinggal tanggung jawab kita ya Bu ya sebagai guru. Nah, komitmennya Bu ini kan. Nah, kira-kira saya nanti akan lakukan, saya minta izin dulu kepada kepala sekolah. Kemudian kita akan melakukan rapat dulu lah Bu dengan orang tua murid kan, kita undang, buat surat undangannya. Kemudian nanti akan dibicarakan masalah itu di dalam rapat, dan paling penting memang orang tuanya yang harus datang, tidak boleh diwakilkan gitu ya kan Bu. Dan saya akan mengapakan nanti untuk jadwal paguyubannya kapan diadakan. Ide bagus sekali tuh Bu, bagus sekali. Nah, cepat-cepat Ibu buat, cepat-cepat Ibu realisasikan ya, biar hati Ibu tenang dan nyaman. Iya Bu, benar Bu. Aduh, jadi saya nggak mikir sendiri ya kan Bu. Mana tahu dengan polisi ini bisa juga menambah atau motivasi belajar anak-anak. Jadi dua arah, ada yang mendukung. Iya, benar. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terkabul ya Bu, terlaksana dengan baik. Jadi nggak galau-galau lagi Bu. Iya Bu, marah-marah aja di kelas kan nggak enak ya Bu. Iyalah.
Bu, terima kasih banyak ya Bu Yuni sudah mau mendengarkan curhatan saya atau mendengarkan keluh kesah saya ini. Semoga Iya, sama-sama loh Bu Rani. nanti kerjasama ya Bu. Mohon Iya, bimbingan. Kelas Ibu kan udah keren. iya aman itu Bu Rani. Nanti kolaborasi kita ya Bu Rani ya. Bu, terima kasih banyak ya Bu udah bisa diganggu waktunya. Iya, oke Bu Rani ya. Saya masuk kelas dulu ya Bu Rani. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Rani. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Oke, sudah ya, Bu Rani, Bu Yuni. Iya, Pak Randa. Ya, jadi ada sedikit yang mau saya sampaikan terkait observasi yang sudah saya lakukan. Nah, jadi yang pertama itu yang saya lihat percakapan itu berlangsung cukup cair. Jadi itu menurut saya hal yang bagus karena harus memang kita membangun kemitraan kan antara coach sama coachnya. Jadi nggak ada yang seakan-akan levelnya lebih tinggi atau yang lebih rendah dari pembicaraan kita. Kemudian tadi saya lihat coach juga berhasil menggali apa tujuan dari coach, kemudian permasalahan-permasalahannya tadi cukup mendalam juga yang dibicarakan oleh coach sampai tadi solusinya juga tersampaikan. Kemudian itu bisa terjadi karena memang yang selanjutnya itu coach itu memang memberikan perhatian penuh kepada si coach. Jadi saya rasa itu jadi sesuatu hal yang sangat baik dan akhirnya memang menurut saya secara keseluruhan itu sudah bagus untuk pelaksanaan model ceritanya dan sudah berjalan cukup sistematis. Oke itu Bu Rani sama Bu Yuni ya. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum dan selamat siang Bapak dan Ibu guru penggerak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, melakukan coaching dan observer. Di sini yang bertindak sebagai observer adalah saya sendiri, Rani Purnamasari. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Rahmayuni Lubis, SPD. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Randa Wahyudana. Untuk memulai dan untuk mempersingkat waktu, kita akan melaksanakan langsung saja ya Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai. Ya, Assalamualaikum Ibu Yuni. Kenapa nih duduk? Salam Pak Randa. Iya, duduk diam di sini merenung. Kenapa ini Bu? Ginilah Pak Randa. Lagi kurang semangat ini Pak Randa. Kenapa kurang semangat Bu? Semangatlah. Apa masalah Bu? Iya, nggak semangat Pak. Ada masalah sedikit ini Pak. Apa itu masalahnya Bu? Mana tahu saya bisa bantu kan? Iya, masalah di sekolah-sekolah kita juga loh Pak. Nggak masalah di luar Pak.
Iyalah pula yang di sekolah ya, di rumah nanti susah kita ya dicurhatkan ya kan. Ya apa tuh Bu Iya. masalahnya? Saya mau bilangnya tapi saya segan loh Pak sama Bapak. Nanti Bapak ngadu-ngadu pula. Enggak lah Bu, pokoknya rahasia terjamin antara kita. Iya. Pak, saya mau curhat ini, tapi ada nggak waktu Bapak? Nanti ada pula les Bapak. Oh enggak nih Bu, saya freelance nih hari ini. Pokoknya Iya, aman free nih les Bu. Bapak hari ini. Iya, Betul nih Pak. Boleh saya curhat Pak? boleh, Boleh ya Pak boleh, ya. boleh Bu. Pak, Bapak ingat nggak semalam Ibu pengawas kita datang? Oh iya iya ingat saya Bu. Ingat kan Pak? Itulah Pak. Jadi Ibu itu cerita sama saya. Bu Yuni katanya. Bu Yuni kan udah guru penggerak. Jadi kan Pak, eh, dia bilang gini Pak, kenapa ya Bu? Katanya gitu. Ibu nggak bisa ngasih ilmu Ibu ke kawan-kawan Ibu. Mhm. Padahal Pak, masalah di sekolah saya itu satunya Pak. Masalahnya yang dilihat Ibu itu gurunya di sekolah saya itu Pak masih pakai metode pembelajaran lama loh Pak, model ceramah-ceramah gitu. Jadi masih model-model paradigma lama lah Bu, berpikir Iya, cara lama guru ngajar ceramah harus ngantarkan materi gitu ya Bu ya? iya, modelnya ceramah gitu kan Pak. Lalu saya bilanglah sama ibu itu ya kan, ya Bu, nantilah Bu saya apa inilah cari solusinya. Makanya lah Pak saya termenung-menung. Saya bingung Pak, nanti kalau saya bilang langsung seolah-olah saya sok paten ya kan Pak. Jadi cuman lah ini saya bingung makanya dari tadi saya diam aja Pak. Ya nggak apa-apa Bu, itu kan awal bergeraknya kan dari kita. Justru Ibu bagus kan jadi Oh iya, pelopor penggeraknya untuk merubah mindset guru tadi untuk jadi menuju paradigma baru. Berarti tujuan Ibu ini tadi bagaimana supaya ngerubah guru-guru tadi yang pakai metode-metode lama, cara-cara lama, pemikiran lama, jadi guru yang inovatif, kreatif lah gitu di kelas gitu ya Bu iya. ya berarti ya? Maksudnya saya pengen juga kan Pak, Mhm. menggerakkan guru-guru itu gitu supaya ayolah gitu kan berubahlah yuk yuk jangan pakai mode ceramah, siap ceramah kerjain tugas. Ini kan dapat 21 gitu loh Pak. Jadi saya pernah sih Pak ngomong gitu kan, oh Bu gitu kan. Tapi memang ngomongnya pelan-pelan saya nggak berani lah ya kan Pak, ngomongnya Iyalah, pelan-pelan. Udah tua dan nanti dimarahi pula saya. iya. Bahaya Bu. Oh Bu, gitu lah ya kan. Ada loh Bu Infokus kita Bu. Bisa lah Ibu pakai sekali-sekali. Saya bilang gitu kan Pak. Jawabannya tahu Bapak apa Pak? Udahlah pakai mulai situ katanya. Coba lah Pak. Sedih kan Pak? Memang Bu harus pelan-pelan kita ya kan. Iya. Kalau Ibu lihat dari siswa tuh gimana Bu? Guru-guru yang selama ini ngajarnya pakai metode lama, itu ada keluhan dari siswa nggak? Karena itulah Pak. Jadi kebetulan gurunya itu kan nggak datang. Jadi saya lah menggantikan. Masuklah saya ke dalam. Saya Mhm. pakailah metode main game, belajar sambil main game. Udah gitu adalah ice breaking saya buat. Senanglah anak-anak itu, Pak. Udah sampai besoknya lah ibu itu datang, guru kelasnya yang asli datang. Dibilangnya lagi nih, ayolah Bu, buatlah kayak Bu Yuni. Enak kali belajar kayak Bu Yuni itu. Terus datanglah dia ke kelas saya. Apa yang kau bikin di kelas saya Bu Yuni? Terus saya jelaskanlah begini, begini, begini. Bukan ditanyanya, Pak. Oh, kayak mana itu caranya? Enggak, Pak. Cuma, oh, ya, gitu aja, Pak. Sedih kali kan, Pak. Iya ya. Ya memang gitulah Bu, nggak bisa langsung nerima perubahan kan, kadang dia udah nyaman dengan zonanya yang seperti itu ya, dia laksanakan yang seperti itu aja kan. Jadi Bu kalau misalnya lah ini Bu memang mau merubah paradigma tadi kan, merubah pemikiran-pemikiran guru tadi supaya lebih kreatif, inovatif gitu. Kira-kira ada nggak tantangan yang Ibu hadapi nantinya ke depannya gitu? Iya. Ya, tantangan itu tadi lah, Pak. Merubah pemikiran itu kan susah. Mhm. Jadi, saya sebenarnya pengen buat gini, Pak.
saya berkolaborasi dengan kepala sekolah kan Pak. Saya cerita dulu nih kepala sekolah, pengen curhat lah gitu. Karena kan kita nggak boleh melangkahi dia juga kan Pak. Nah, saya mau bilang, saya pengen kali Pak bikin komunitas praktisi di sekolah. Jadi kalau ada komunitas praktisi itu kan, disitulah tempat kita tukar pikiran, disitulah tempat kita berbagi ilmu, sharing-sharing ya kan Pak. Jadi selain KKG, kalau KKG itu kan Pak nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang Iya kan betul. KKG itu kan memang disiapkan sesuai dengan apa yang dimau pemandu, kan gitu kan Pak. Tapi kalau komunitas praktisi kan di sekolah misalnya pembelajaran seperti apa yang menyenangkan. Ayo hari ini siapa yang ngasih pemateri. Nah, di situ kan bebas kita bertukar pikiran. Nah, saya pengennya dengan adanya komunitas praktisi itu Pak, dengan izin kepala sekolah, jadi paradigma guru-guru ini berubah Pak. Bahwasanya mereka biar mereka tahu bahwasanya pendidikan sekarang itu memang berpusatnya di peserta didiknya gitu, bukan di kitanya kan Pak. Kalau Iya kita iya. aja yang ceramah, udahlah macam mendengar radio rusak lah guru-guru murid-murid itu kan. Mm, Pas lah itu Bu. Saya rasa buat komunitas tuh memang ya bagus itu, bisa jadi terobosan nanti kan supaya guru-guru itu mulai berubah. Mungkin ya nggak langsung antusias, mungkin kan pelan-pelan. Nah, akhirnya komunitas tadi itu berjalan jadi lebih aktif gitu ya kan. Dan akhirnya jadi budaya positif di sekolah gitu kan. Nah, itu bagus itu Bu menurut saya. Udah pas itu yang Ibu pikirkan. Iya, itulah Pak, Tapi insya Allah. Mm-mm. tapi itu juga kesulitannya kira-kira pasti nanti ada yang Ibu hadapi itu kan di situ. Kira-kira kesulitannya nanti itu bisa Ibu identifikasi nggak itu apa gitu. Jadi biar Ibu gampang nanti dapat solusi gitu kan. Iya, mungkin kalau misalnya kesulitan yang pertama itu yang namanya ngajak orang itu kan nggak gampang ya Pak ya. Mm, Jadi eh, nggak apa-apa kalau saya sih misalnya nih dari 15 guru yang mau 8 dulu pun jadi gitu. Pasti untuk mengajak orang itu kan nggak langsung bisa semua Pak. Ya udahlah, nanti saya pikir-pikir nih pasti tantangannya yang berat itu ya inilah ngajak orang untuk berubah itu kan susah, apalagi ke arah kebaikan itu susah. Ya udah saya ajak aja dulu yang sefrekuensi, ajak dulu yang muda-muda. Nanti kan kalau kami udah ngumpul-ngumpul ya harapan saya yang tua kan pasti kepo ya kan Pak. Kalian mm, ngapain? Ini loh Bu kami buat pelajaran kayak gini gitu kan. Mudah-mudahan sih Pak harapan saya. Semoga apa yang saya rencanakan, apa yang saya harapkan itu bisa terwujud Pak. Jadi pembelajaran di sekolah saya itu bisalah bervariasi ya kan Pak. Nggak lagi lah monoton, nggak lagi lah mau tidur ceramah. Kan banyak yang bisa dilakukan ya kan Pak. Menggunakan media pembelajaran, pembelajaran di luar kelas, pembelajaran menggunakan games, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya variasi pembelajaran itu gitu. Jadi saya maunya ya harapan besar saya guru-guru itu bisa berubah bersama gitu. Pas itu Bu. Nantilah itu kesulitan kita cari solusi sama-sama ya kan Bu. Nah, Iya, jangan lupa Pak. nanti ajak saya juga di komunitasnya. Saya mau nanti. Oke. Nah, jadi kira-kira nanti Ibu, ini kan Ibu pelopornya ya kan tadi. Rencana tindak lanjut Ibu nanti seperti apa? Rencana aksinya lah, rencana aksi dari Ibu buat komunitas belajar itu apa aja nanti langkah-langkah yang Ibu mau buat dulu gitu. Nah, ya rencana aksi saya tadi kan saya pengen buat komunitas itu kan Pak. Itulah rencana aksi yang akan saya lakukan. Makanya tadi yang pertama kali adalah yang saya harapkan lah. Harapan adalah persetujuan dari kepala sekolah gitu. Jadi dengan adanya persetujuan dari kepala sekolah, kita buatlah SK-nya, terbentuklah ketuanya, terbentuklah ya kan struktur organisasi itu tadi, ya kan Pak. Barulah kita susun jadwalnya. Setelah disusun jadwalnya, kita carilah anggota yang mau. Setelah itu kita aturlah jadwalnya, berapa kali kita buat dalam 1 bulan, apakah 2 kali atau eh, 3 kali, kan gitu. Si Pak rencana yang saya buat, itu langkahnya lah. Gitu. Iya, iya. Ya, menurut saya sih bagus itu Bu, karena kan memang kalau kita nggak
ngomong ke kepala sekolah kan kita aja yang ngajak, nanti ini guru-guru lain ngapain sih kan gitu ya kan. Iya, Tapi Pak. kalau udah ada dari kepala sekolah kan berarti oh ini resmi nih kegiatan dari sekolah gitu kan. Iya, Pak. Apalagi di SK kan gitu kan, jadi merasa jadi inilah paling enggak membantu untuk mengumpulkan orang-orang yang mau gitu, guru-guru yang Iya, mau gitu. benar. Itu saya rasa bagus lah itu Bu tadi kan. Jadi tinggal tanggung jawab kita lah berarti kan Bu. Nah, Iya, gimana Pak. kita menanggapinya, siapa aja pihak yang terlibat gitu ya kan Bu. Iya. Siapa aja nih kira-kira yang terlibat nanti? Berarti tadi ada Kepala itulah ya. sekolah, itulah Pak yang terlibat tadi kepala sekolah, rekan sejawat, guru-guru lah ya kan. Kalau orang tua murid bolehlah dari paguyuban nanti diikut sertakan, ada kegiatan-kegiatan gitu. Iya. Tinggal Doain jadwalnya lah ya Bu. Pak, doain lah Pak, berjalan Pak apa yang saya harapkan. Ya pastilah Bu, dan saya yakin pasti lancar itu Bu nanti. Nanti paling tinggal komitmen kita aja ya kan Bu untuk menjalankannya. Ya paling nanti tinggal setelah ini nanti kita ngobrol-ngobrol ini kita laksanakan lah. Habis itu kita bicarakan lagi nanti seperti apa tindak lanjut dari pembicaraan kita ini ya Bu. Iya Pak. Oke. Ya udah agak tenang nggak Bu hatinya? Alhamdulillah, udah senang kali saya Pak, udah bersyukur saya Bapak mau diajak curhat. Oke Bu. Pulang dulu saya Bu. Ya Pak Ya, Bu. Iya, semoga nanti segera saya laksanakan. Ya Bu. Iya Pak. Oke, berani. Masih di mute Bu. Baik, terima kasih Pak Randa dan Bu Yuni. Setelah saya melakukan pengamatan dari keempat teknik coaching di dalam model Tirta, dalam pembicaraan yang Bapak dan Ibu lakukan, di situ sudah menyampaikan tujuan umumnya, sudah sangat jelas dan sangat bagus pemaparan dari Bapak dan Ibu. Kemudian diidentifikasi masalah. Pertanyaan dari coach itu sudah membuat coachi atau Bu Yuni itu melakukan atau menggali kemampuan yang dimiliki coachi sehingga bisa percaya diri dan mau mengungkapkan isi hatinya, yang dimana masalah di dalam dunia pendidikan, di dalam kelasnya di mana banyak guru atau di sekolah Ibu Yuni, guru yang masih berpikiran lama atau mengajar dengan metode ceramah. Kemudian di rencana aksi, saya perhatikan dan saya amati pertanyaan diberi coach itu bisa menimbulkan atau mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan coach untuk mengatasi permasalahannya, seperti membuat komunitas praktisi. Dan di poin tanggung jawab sudah sangat terlihat di mana komitmen oleh coach dapat mendukung untuk masalah yang dihadapinya dengan membuat komunitas praktisi tadi. Yang pertama meminta izin dengan kepala sekolah, kemudian membuat SK pengurus, kemudian membuat jadwalnya setiap hari Jumat ya kalau nggak salah ya Bu Yuni. Kemudian bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan paguyuban orang tua. Nah, itu saja yang saya amati dan saya rasa sudah sangat bagus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rekaman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu CGP semua dan Pak Fasil yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching yang dimana Ibu Rahmayuni Lubis itu sebagai coachnya, kemudian Ibu Rani Purnamasari sebagai coachinya. Nah, tanpa memperpanjang waktu, untuk Ibu Yuni dan Ibu Rani dipersilakan. Baik, Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Yuni.
Apa kabar Bu? Sehat kan Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat walafiat. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Saya senang dengarnya ya Bu. Tapi Iya. kok saya amati dari jauh-jauh gitu kan. Kok kelihatannya Ibu nggak semangat, nggak seceria kayak biasanya. Biasanya Ibu nyanyi-nyanyi kalau jam istirahat. Kalau boleh tahu ada apa sih Bu? Itulah Bu, sebenarnya memang ada sedikit masalah ini. Namun saya bingung Bu, mau cerita ke siapa dan mengutarakannya kemana. Kira-kira Hmm. apakah Bu Guru ada waktu? Ini kebetulan Bu Yuni ini datang, bersyukur kali lah ini karena Bu Yuni itu orangnya memang berhati lembut dan saya pengen curhat ini Bu. Mohon maaf lah ya Bu, jika mengganggu waktu Ibu. Alah, Bu Rani kayak sama siapa aja. Udahlah ceritalah, ada apa rupanya? Ada kok waktu saya ini kan istirahat saya banyak ini ya. Olahraga itu si Aldo yang apa masuk. Ayo cerita-cerita ya, ada apa? Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah kali Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi Bu, Apa tuh masalahnya? merasa kesal, marah, sedih, dan rasa nggak bersemangat gitu Bu. Kenapa? Inilah Bu, rasa perasaan saya pun nggak nyaman dengan kesal, sedih ini kan. Jadi ada hasil anak murid saya tidak mengerjakan tugas, bagaimana padahal di dalam kelas segala jurus sudah saya lakukan. Apalah masalahnya dengan anak tadi. Masalah hasil belajar anak. Iya Bu, kira-kira saya berharap Emang hasil belajarnya seperti apa, Bu? gini Bu, dia sering tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, sehingga saya tidak tahu bagaimana mau menuliskan nilainya kan. Saya bingung dan ketika ditanya anak ini selalu saja menghindar dan tidak mau tugas. Jadi Jadi saya selama ini udah apa aja lah yang Ibu lakukan sama si anak itu? inilah Bu, saya mau cerita sama Ibu. Mungkin bisa Mhm. setelah cerita ini saya mendapatkan solusinya apalah yang salah dengan saya ya kan. Nah Bu, Mhm. jadi begini Bu, saya sudah setiap tugas mata pelajaran dia tidak mengumpulkan. Jadi apa Mhm. ya saya pun tidak tahu apa yang terjadi sama anak ini. Kemudian saya lihat memang dia selalu Bu merenung, kemudian kadang nanti duduk sendirian di sudut dan tidak istirahat. Kemudian saya dekati apa yang terjadi kepada anak ini. Saya tanya kan Bu, ternyata Bu orang tuanya sudah bertengkar Bu. Setiap hari bertengkar. Mmm. Masalahmu nak, itulah Bu. Saya selalu orang tua saya bertengkar. Saya tidak semangat Bu untuk mengerjakan tugas. Oh. Jadi Bu, eee, udah Ibu tanya si anak tadi, alasannya tidak mengerjakan tugas. Kira-kira Bu, eee, cara lain yang Ibu lakukan apa agar si anak tadi bisa mengerjakan tugasnya? Nah, kalau cara lain Bu, seperti buat video untuk mengaktifkan lagi cara dia, buat video pembelajaran, dan cara saya mengajar di kelas juga sudah seoptimal mungkin. Saya membuat mereka bermain juga di kelas, cuman di luar ruangan maksudnya, bermain di luar. Mhm. Namun Mhm. tetap saja anak itu begitu. Dan saya rasa Bu, kuncinya ada pada orang tua. Dan mungkin nanti akan saya ambil apa ya, untuk bertemu lah atau berbicara dengan orang tua. Oh, Saya rasa gitu. mungkin bisa begitu. Cuman selalu Bu, kalau dihubungi orang tuanya selalu tidak ada dan dihubungi juga selalu tidak diangkat. Saya juga Kira-kira Ibu udah pernah belum, berkonfirmasi dengan pihak lain di sekolah kita? Iya, saya juga sudah konfirmasi kepada temannya kan.
Saya tanya juga, Bu, kenapa temanmu? Apakah kamu tahu bagaimana dia di rumah? Nah, ternyata memang orang tuanya selalu bertengkar, Bu. Nah, dan ini akan mungkin membuat dia tidak semangat dan tidak mau sekolah atau tidak mau mengerjakan PR. Kalau ke orang tuanya bagaimana, Bu? Nah, kalau ke konfirmasi ke orang tuanya, saya mungkin akan gini, Bu, akan ke rumahnya lah, Bu, akan melakukan ke rumahnya untuk tanya, namun setiap ke sana selalu tidak jumpa dengan kedua orang tuanya, hanya salah satu. Sehingga mungkin akan saya coba lagi lah nanti pulang sekolah atau gimana ya, Bu. Jadi rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk anak kita itu? Nah, saya pikir-pikir, Bu, kalau menurut saya untuk lebih terkonsep lagi, saya rasa kalau ke rumah kan sering nggak ada ya, Bu, ya. Nanti saya juga akan minta izin kepada kepala sekolah untuk membuat paguyuban sekolah lah, Bu, paguyuban orang tua murid, sehingga mungkin di dalam satu waktu, dalam satu tempat bisa ketemu dengan dengan orang tua murid dan bisa membicarakan masalah ini. Oh, Gitu, Bu. paguyuban ya, Bu, ya. Kalau menurut saya paguyuban itu bagus ya. Kira-kira siapa-siapa saja lah, Bu, yang Ibu ajak berkolaborasi gitu kan dalam pembentukan paguyuban di sekolah kita nanti gitu, Bu. Yang utama pasti kepala sekolah ya, Bu, ya, karena ini kan semua pasti tanggung jawab dan apanya di sekolah. Saya akan berkolaborasi dan meminta izin kepada kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan orang tua wali murid yang dekat dengan orang tua murid kelas saya itu tadi, Bu. Mungkin bisa lah teratasi. Gitu ya, Bu, ya. Jadi rencana aksi udah Ibu susun ya kan. Nah, Sudah, sekarang Bu. tinggal tanggung jawab kita ya, Bu, ya, sebagai Ya. guru. Nah, komitmennya, Bu, Kira-kira ini kan. Nah, kira-kira saya nanti akan lakukan, saya minta izin dulu kepada kepala sekolah. Kemudian kita akan melakukan rapat dulu lah, Bu, dengan orang tua murid kan. Kita undang, buat surat undangannya. Kemudian nanti akan dibicarakan masalah itu di dalam rapat. Dan paling penting memang orang tuanya yang harus datang, tidak boleh diwakilkan gitu ya kan, Bu. Dan saya akan mengapakan nanti untuk jadwal paguyubannya kapan diadakan. Ide bagus sekali tuh, Bu, bagus sekali. Nah, cepat-cepat Ibu buat, cepat-cepat Ibu realisasikan ya, biar hati Ya, Ibu Bu. tenang dan nyaman. Iya, Bu, benar, Bu. Aduh, jadi saya nggak mikir sendiri ya kan, Bu. Mana tahu Iya, dengan polisi ini bisa juga menambah atau motivasi belajar anak-anak. Jadi dua arah, ada yang mendukung. iya benar. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terkabul ya, Bu, terlaksana dengan Amin. baik. Jadi nggak Terima kasih. galau-galau lagi, Bu. Ya, Bu, marah-marah aja di kelas kan nggak enak ya, Bu. Baik, Iyalah. Bu, terima kasih banyak ya, Bu Yuni, sudah mau mendengarkan curhatan saya atau mendengarkan keluh kesah saya ini. Semoga Iya, sama-sama loh Bu Rani. nanti kerjasama ya, Bu. Mohon Iya, bimbingan. Kelas Ibu kan udah keren. iya aman itu Bu Rani. Nanti kolaborasi kita ya Bu Rani ya. Bu, terima kasih banyak ya, Bu, udah bisa diganggu waktunya. Iya, oke Bu Rani ya. Saya masuk kelas dulu ya Bu Rani. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Rani. Assalamualaikum, Bu Yuni. Waalaikumsalam. Oke, sudah ya, Bu Rani, Bu Yuni. Iya, Pak Randa. Ya, jadi ada sedikit yang mau saya sampaikan terkait observasi yang sudah saya lakukan. Nah, jadi yang pertama itu yang saya lihat percakapan itu berlangsung cukup cair
Itu menurut saya hal yang bagus karena harus memang kita membangun kemitraan kan antara coach sama coach-nya. Jadi nggak ada yang seakan-akan levelnya lebih tinggi atau yang lebih rendah dari pembicaraan kita. Kemudian tadi saya lihat coach juga berhasil menggali apa tujuan dari coach, kemudian permasalahan-permasalahannya tadi cukup mendalam juga yang dibicarakan oleh coach sampai tadi solusinya juga tersampaikan. Kemudian itu bisa terjadi karena memang yang selanjutnya itu coach itu memang memberikan perhatian penuh kepada si coach. Jadi saya rasa itu jadi sesuatu hal yang sangat baik dan akhirnya memang menurut saya secara keseluruhan itu sudah bagus untuk pelaksanaan model ceritanya dan sudah berjalan cukup sistematis. Oke itu Bu Rani sama Bu Yuni ya. Terima kasih.